Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Siswanto. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video PPL saya. Assalamualaikum. Siap, doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Agung? Zahira? Alhamdulillah. Masuk semua ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian atau kita diberikan kesehatan semua sehingga bisa belajar bersama-sama dan kalian bisa masuk semuanya. Sebelum masuk juga ke pembelajaran, kita persiapkan dulu, kita cek dulu kebersihannya. Sudah dipikirkan ya? Sudah. Bersih ya, semuanya bersih? Bersih. Baik. Kita akan memulai materi baru. Tapi sebelum mulai materi baru, ada yang masih ingat minggu kemarin materinya apa? Ya, apa Herman? Iman kepada Allah dan hal-hal yang dapat menunjukkan iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan hal-hal yang dapat menunjukkan iman kepada Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas iman kepada Allah. Dan kita sekarang juga masih ada kaitannya dengan iman kepada Allah, yaitu apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada yang tahu kalian sudah mengenal Asmaul Husna? Ya. Coba sebutkan salah satu atau beberapa, siapa yang tahu Asmaul Husna itu apa saja? Ajukan tangan ini. Apa yang ini? Al-Qadir, As-Sami. Nah, As-Sami. Yang lain? Ada yang tahu? Ya apa? Al-Alim. Al-Alim. Ya, satu lagi ada yang tahu? Ya? Al-Basir ya. Jadi itu beberapa ya, beberapa Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Jadi nama-nama Allah yang baik ada 99. Nah, jadi dari 99 itu kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita hanya akan bahas 4. Tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari Asmaul Husna yang pertama yaitu melalui, yaitu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahapan di antara tujuan pembelajaran yang tadi sudah Pak Guru sebutkan, ada tahapan-tahapan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini ya. Tahapan-tahapan pembelajaran. Tadi kita akan bahas tentang apa? Asmaul Husna. Tapi kita hanya membahas 4 Asmaul Husna, itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Jadi nama-nama tersebut menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah dan Maha agung. Dalil tentang Asmaul Husna. Coba yang bisa membaca, siapa? Ayo, bisa bacakan? Ada yang bisa? Ya, siapa? Ya, silakan bacakan. Yo, yang baca artinya coba. Yo, Rizky. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Oke. Nah, yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu, segala apapun yang ada di dunia ini. Ya. Yang tampak dan yang tidak tampak Allah pun mengetahuinya. Suatu yang apalagi yang besar, yang kecil pun bisa ketahuan. Allah mengetahuinya. Ya. Yang ada di dalam hati kalian pun Allah mengetahui. Makanya kita tidak bisa tidak bisa berbohong. Ya.
tidak bisa mengelak dari pengetahuan Allah. Kemudian yang kedua al-khabir, artinya maha teliti. Ya. Kalian sebagai siswa harus teliti. Kalian sebagai seorang yang sudah belajar berilmu, jangan asal-asalan, harus teliti dalam bersikap, dalam berperilaku ya. Yang selanjutnya adalah as-sami, artinya maha mendengar. Allah maha mendengar. Allah itu mendengar, itu tadi sama. Allah itu mendengar. Kata hati kalian pun Allah mendengar. Kalian tidak berucap, Allah mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Kalian ngomong di dalam hati, Allah dengar. Ketika temanmu sedang menjawab, harus didengarkan. Kalian boleh menyangkal, ketika kalian tidak setuju, saya dengarkan dulu. Setelah teman menjawab selesai, baru kamu ngomong. Jangan sedang menjawab, kamu potong di tengah-tengah, itu namanya tidak sopan. Ya, harus selesai dulu teman menjawab, baru kalian menyampaikan pendapatmu. Saya kurang setuju, kok kayak gitu dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya al-basir. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Ya. Jadi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah. Ya. Kita harus bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela. Kamu sembunyi-sembunyi, misalnya anak sekolah, kamu sembunyi-sembunyi merokok, Allah tahu. Jangankan Allah, guru tahu kok. Ini yang harus merokok tahu. Ini dalil tentang Asmaul Husna Al-Basir. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Nah, ini berapa tadi tentang Asmaul Husna. Dari tadi materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, ini enggak apa? Apakah ada manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang lain? Ya, sobat? Dengan adanya asma Allah, apa dampak yang dapat kita rasakan? Dampak apa yang bisa kita rasakan dengan mempelajari Asmaul Husna? Oke, ini yang akan kita bahas atau kalian bahas dalam kerja kelompok. Ya, materi sudah Pak Guru sampaikan, contohnya sudah ada. Nanti kalian coba cari ya, cari materi yang mendukung. Jadi kalian bisa nanti dari untuk diskusi ini bisa kalian ambil dari yang tadi Pak Guru jelaskan, bisa ambil dari buku cetak, bisa dari internet dan yang lain sebagainya. Sumber-sumber yang lain silakan kalian bisa ambil ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Silakan untuk ditentukan ketua kelompoknya, silakan. Ya, tentukan ketua kelompoknya. Sudah ya? Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Oke. Mari. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil materi apa yang akan kalian bahas atau yang akan kalian diskusikan. Depan satu-satu ya kelompoknya. Sudah siap dimulai? Nah, silakan kalian mulai diskusinya. Pak Guru beri waktu 20 menit. Cukup ya? Cukup. Nah, silakan dimulai. Silakan mengelompok, gak apa-apa. Ya, sebelum kalian diskusi, coba perhatikan cerita bergambar ini, ya. Silakan diamati. Nanti kalian lanjut diskusinya ya. Oke. Sambil melihat cerita bergambar, kalian silakan lanjutkan diskusi.
Baik, atau sudah selesai diskusinya, selanjutnya silakan yang mendapat materi al-alim bisa menyampaikan materinya kepada teman-temannya. Materi al-alim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Asmaul Husna al-Alim. Tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. 4. Menumbuhkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. tangan. Selanjutnya yang terakhir kelompok Al-Basir, silakan. Kelompok Al-Basir berpresentasi. Asmaul Husna al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Makna Allah melihat segala perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dari tiap-tiap kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi ya, dari kelompok Al-Alim, As-Sami, Al-Basir dan Al-Habir ya. Tiap-tiap kelompok tuliskan pada lembar LKPD-nya. Silakan ditulis di lembar LKPD. Sudah? Sudah, silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan. Silakan. Nah, setelah mempelajari materi ini dari awal sampai akhir, siapa yang bisa merefleksikannya? Silakan. Ada? Oke, ya silakan. Apa? Yang keras coba bacakan. Refleksi pembelajaran Asmaul Husna. Setelah mempelajari 4 Asmaul Husna ini, yaitu Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Kabir Maha Mendidik, As-Sami Maha Mendengar, dan Al-Basir Maha Melihat, saya menyadari bahwa Allah Subhanahu Oke, wa Ta'ala tepuk tangan untuk yang refleksi tadi sudah disampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi kali ini dapat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki pengetahuan, kebenaran, dan pengetahuan yang berasal dari Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati manusia. Oke, tepuk tangan. Jadi setelah mempelajari 4 Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Habir yang Maha Teliti, As-Sami yang Maha Mendengar, dan Al-Basir yang Maha. Jadi pemahaman ini bisa membuat kita apa? Bisa membuat kita lebih berhati-hati, kan? Dalam apa? Dalam setiap tindakan, menjaga kejujuran kita, serta berusaha untuk ikhlas dalam apa? Dalam berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita harus selalu ikhlas. Ya. Dengan mengenal asma Allah yang indah itu bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah paham? Ya. Jadi dengan demikian pengalaman Asmaul Husna ini bukan hanya menambah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah saja, ya, tetapi juga menumbuhkan iman, takwa, dan akhlakmu mulia. Jadi, ya, terima kasih. Mungkin ya itu saja. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.